أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب عظيم: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال حبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Al-Hadits Asy-Syarif bin Nabi Al-Ashraf. Puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas kesempatan dalam hidup ini untuk senantiasa beribadah. Karena banyak orang yang masih hidup tapi tidak mempunyai makna hidup dan hidupnya tidak berarti. Maka hari ini satu fase atau satu episode kehidupan kita di hari ini, kita menambah makna hidup kita dengan belajar dari Yayasan Nurani Insani. Bagaimana Nurani Insani melalui kepemimpinan Mang Haji Dedi ini, saya mamang ya, paman saya, itu beliau menjadi jembatan. Jadi harusnya ditambahin namanya, Dedi Rosadi As-Sirati. Itu gelar baru tuh Haji. Sirat artinya jembatan. Kenapa jembatan? Karena jembatan itu adalah alat yang menghubungkan. Dan beliau ini penghubung bagi kebahagiaan manusia. Ada orang kaya yang kebanyakan duit bingung mau ibadah kemana. Ada orang miskin yang kurang duit butuh dibantu. Dan beliau menjadi jembatan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim tuzakki anfusahum." Ambillah dari harta-harta mereka orang-orang kaya itu, tuzakki anfusahum, yang dengannya orang kaya akan tersucikan jiwanya. Dan kita butuh orang-orang yang banyak seperti Pak Haji Dedi ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur Pak Haji ya. Dan orang seperti beliau ini cek orang majamah ulah dipayahan. Sapayah-payahna bae. Yang Allah muliakan Sultan Banten, orang tua kita Pak Ratu Bagus Bambang Wisanggeni, yang sudah kita jelaskan tadi profilnya, kita dengar. Yang Allah muliakan juga Bapak Ibu tamu undangan, para donatur, mobil khusus yang dari tadi bolak-balik naik turun Pak Haji Triyono, dan juga dari perwakilan Kita Bisa, dan juga dari Sinarmas, dan seluruh pengantin yang berbahagia. Alhamdulillah, saya teringat satu makalah, satu kalimat di ayat Al-Quran itu, surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 63, halaman sebelah kanan di paling bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allafa baina qulubihim." Dan Allah lah yang telah mempersatukan, mempertautkan di antara hati mereka. Lau anfaqta, jika engkau, kita nih, anfaqta, kita mengeluarkan seluruh harta kita. Ma fil ardi jami'a, yang mana harta kita ini di seluruh dunia dan seisinya. Kita punya harta satu dunia, kita infakkan untuk apa? Ma'allafta baina qulubihim, untuk menjadikan seseorang cinta pada kita. Ma'allafta baina qulubihim, tidak akan seseorang itu menyukai kita. Jadi yang tadi nikah siapa namanya? Kang Hendra. Itu mau siapa? Teh Lia mau sama Kang Hendra itu bukan karena Kang Hendra ganteng, bukan dengan saya. Bukan karena Kang Hendra kaya, saya dengar juga berapa tadi jumlah gramnya mas kawinnya. Bukan karena Kang Hendra gagah, orang bonafit, kerjaannya di mana, bukan. Tapi murni karena Allah yang mempertautkan hati Teh Lia, dijadikan cinta kepada Kang Hendra. Maka karena Allah yang mempersatukan hati kita, dalam pernikahan ini juga kita harus jadikan seluruhnya untuk Allah. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, hidup untuk beribadah kepada Allah, dan nanti akan mati kembali kepada siapa yang akan mati? Orang-orang hebat itu, yang dulu menentang Allah itu. Namrud, mana sekarang Namrud? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Sebut semua raja-raja, semua penguasa, dari peradaban manusia awal Nabi Adam sampai nanti kullu man 'alaiha fan, semuanya akan hancur dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hanya Allah saja yang akan kekal dan abadi. Maka jadikan pernikahan ini adalah satu sarana ibadah. Kalau lihatnya Allah, melayani suami pun akan bahagia. Betul? Kalau lihatnya Allah,
menafkahi istri pun akan senang. Tapi kalau bukan karena Allah, kalau kita mencintai pasangan karena cantik, cantiknya hilang, cintanya hilang. Kalau kita mencintai pasangan karena kaya, dia bangkrut, cinta kita hilang. Kalau kita mencintai seseorang karena gagah, ketika tua penyakitan, sayang kita juga hilang. Maka cintai saja pasangan kita karena Allah hayyun qayyum la yamut. Allah kekal hidup selamanya. Agar cinta kita hidup selamanya, tautkan cinta kita pada Allah, sehingga melihat pasangan adalah jalan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin, saya ingat juga kalimat dari Marco Polo. Marco Polo pernah berkata begini, hard time create a strong man, strong man create a good time, good time create a weak man, weak man create a hard time. Ya, bahasa terjemahnya ada di bawah ini. Artinya masa sulit itu menempa seseorang akan menciptakan orang yang kuat. Pelaut yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Orang-orang kita terdahulu dijajah Belanda, jajah Portugis, jajah Jepang, melahirkan orang-orang hebat. Ada Hos Cokro Aminoto, ada Agus Salim, ada Soekarno, ada Bung Hatta, ada Sultan Syahrir. Orang-orang hebat muncul dari masa-masa sulit. Karena mereka ditempa oleh zaman. Pedang yang tajam mengalami tempaan yang panjang. Nasi, beras bisa menjadi nasi karena digodok dengan air yang panas. Maka masa sulit itu menempa seseorang. Seperti cerita tadi Pak Haji Dedi, karena hidup di Tanah Abang biasa sulit, ya, maka bisa menciptakan sesuatu, berkreasi karena ditempa oleh masa sulit. Tapi konsekuensi ya, dari masa sulit itu adalah menjadikan orang hebat. Dan orang hebat, strong man, create a good time, akan menciptakan masa yang baik. Karena ada orang-orang hebat, founding father negeri kita dulu menciptakan kemerdekaan. Lahirlah Undang-Undang 45, lahirlah Pancasila, lahirlah kestabilan, lahirlah kemerdekaan yang kita inginkan. Good time. Jadi masa damai, masa tenang. Kalau dulu orang sekolah itu tidak bisa, sekarang anak petani bisa jadi dokter. Kalau dulu sulit mencari makan, sekarang ya mudah sekali mencari pekerjaan, ya. Masa damai, waktu yang nikmat itu konsekuensinya apa? Create a weak man. Situasi damai, situasi tenang itu biasanya menciptakan generasi yang lemah. Generasi saya, generasi penikmat. Zaman Pak Triyono saya masih yakin ngalamin belum ada listrik, Pak. Bagaimana nimba sumur, nggak tahu kalau memang ayahnya orang kaya duta besar di Jerman, saya nggak tahu ya. Tapi dari guratan wajahnya pernah ngalamin masa sulit ini. Buktinya jadi orang hebat. Masih ngalamin sekolah jauh, jalan kaki, masih ngalamin kerasnya hidup kan, sehingga tertempa oleh zaman. Jadi generasi saya, generasi penikmat, listrik tinggal cetrek, internet tinggal pencet, makanan tinggal nyentong, semua terfasilitasi. Akhirnya jadi generasi TikTok sekarang. Tahu TikTok tuh? Ya, jangan pura-pura nggak tahu lah. Udah tahu semua pasti kan? Ya, kalau dulu anak seumur saya ini usia 27 tahun, slogannya maju tak gentar membela yang benar, angkat senjata hadapi Belanda. Anak sekarang, Allah pakai bando, laki-laki Pak, pakai anting joget-joget depan kamera, narkoba. Akhirnya timbul apa? Yaitu narkoba, free sex, clubbing, pergaulan bebas dan sebagainya. Ini konsekuensi dari kota, dari nikmatnya zaman. So, semua orang tua keluhannya kalau ke saya, Ustaz, kenapa anak saya nggak kayak saya dulu? Emang kenapa Pak Haji? Cengeng, manja, gampang ngeluh, sulit bersyukur. Ya konsekuensi karena dibiasakan nikmat. Tapi insya Allah di sekolah alam ini, di kader anak ini dengan keras sehingga menjadi unggulan-unggulan, dan mudah-mudahan nurani insan ini karena cita-cita yang tadi improve dunia menjadi mercusuar peradaban Islam di dunia. Amin. Jangan tanggung-tanggung, cita-cita mah tinggi aja. Kalau cita-cita saya ke Surabaya, Jakarta pasti kelewat. Tapi kalau tujuan saya Jakarta, paling nyampe Balaraja. Betul? Cita-cita gantung setinggi langit. Yang ketiga, setelah good time menciptakan weak man, generasi lemah. Weak man konsekuensinya create a hard time, menciptakan masa sulit. Ya ini karena generasi lemah setelah sebelumnya, kepemimpinan yang lemah, manusia yang lemah, akhirnya masa sulit.
utang negara yang besar, korupsi di mana-mana, kolusi, nepotisme, bla 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 itu yang kita tiap hari menyaksikan. Bentar-bentar gubernur masuk kandang, besoknya menteri, besoknya camat, nanti lurah, nantinya dirjen, nantinya Allah. Semua korup. Sementara dulu siapa? Agus Salim berkata, leader is leader. Memimpin itu menderita. Kalau mau jadi pemimpin harus siap menderita. Ini yang laki-laki kalian para pemimpin rumah tangga. Memimpin itu tentang penderitaan. Pemimpin adalah orang yang rela menderita, yang penting yang dipimpinnya bahagia. Pemimpin adalah mereka yang rela lapar, yang dipimpinnya asal kenyang. Pemimpin adalah mereka yang siap berduka, asal yang dipimpinnya bersuka cita. Itulah leader is leader. Agus Salim, pahlawan nasional, 24 bahasa dikuasai, melobi separuh dunia untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Rumah pun dia tidak punya. Itulah keteladanan dari seorang pemimpin. Mana kita lihat pemimpin sekarang? Karena tadi, good time create a weak man, tapi weak man create a hard time. Dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah masa akan kami pergilirkan dari masa penjajahan ke masa merdeka. Dulu dijajah secara fisik, sekarang dijajah secara ekonomi. Ya, katanya nasionalis, tapi dengan pasar bebas kita digempur. Ya orang UMKM modal sedikit diadu sama modal dari Singapura, ya sadaqallahul gitu Pak. Itu nggak apple to apple itu kalau mau bertarung. Maka banyak kerja-kerja peradaban yang harus kita rapikan. Salah satunya tadi dari Bank Wakaf ITB. Mana Bank Wakaf ITB? Ya. ITB ini ada tokoh pergerakan Islam dulu, Bang Imaduddin kalau nggak salah ya. Itu guru ibu saya. Ini juga ada ibu saya tercinta, Ibu Hajar Ratu Zeti Suharyati dan istri tercinta. Itu salah satu programnya kata Mang Haji Dedi tadi, katanya agar memodali UMKM agar tidak terjerat kepada rentenir atau lintah darah. Mudah-mudahan berangkat dari Maja, orang-orang Maja lunas hidupnya, tenang, tidak punya hutang, dan direplikasi oleh negara Indonesia, lunas hutang Indonesia. Anak sedih Pak. Saya baca berita lahir anak saya, bro, langsung punya hutang 35 juta. Allahu Akbar. Jangankan anak, yang bapaknya aja ngumpulin uang segitu sulit ya. Nah, mudah-mudahan ke depan dari kerja-kerja peradaban kecil, tapi volumenya banyak, dan kita walaupun menjadi lilin hanya menyinari 5 meter, tapi kalau lilinnya ada 1000. Dari 1000 ini mengajak 10 jadi 10.000. Dari 10.000 ini mengajak 100 jadi 1 juta. Dari 1 juta ini mengajak 100 menjadi 100 juta manusia Indonesia yang melakukan kerja-kerja peradaban. Indonesia ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negara yang penuh keberkahan, sejahtera, tidak punya hutang, maju, masyarakat yang cerdas-cerdas, dan juga imannya tetap ada di dalam dada. Dan mudah-mudahan inilah tolak ukur pertamanya dari mulai pernikahan-pernikahan. Karena bicara negara itu, komponen terkecilnya adalah keluarga kan. Kalau keluarganya bagus, semua akan bagus. Kita bicara perbaikan negara, perbaikan masyarakat, keluarga kita sendiri bobrok, ponakan kita narkoba, itu bullshit. Nggak bisa. Kata Nabi SAW, ibda binafsi, start from yourself. Mulai dari diri sendiri. Itu saja dari Al-Fakir, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, jazakumullah ahsanal jaza ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa pada Allah, karena doa itu silahul mu'minin, senjata orang beriman. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Maka setelah kita berusaha, kita berdoa. Sebelum berdoa agar diterima Allah, karena Allah itu suci, hanya menerima yang suci. Kita sucikan dulu hati kita dengan beristighfar. Semuanya, pejamkan mata, tundukkan wajah, ingat dosa-dosa kita, ingat bahwa kita ini orang rendah yang hina di hadapan Allah. Kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Tengadahkan tangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله وفقنا في عملنا هذا يا الله، وارضى عنا يا الله. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين يا رب العالمين. وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.